Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam hari yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk duduk bersama di rumah daripada rumahnya Allah, melanjutkan rutinan kajian bulanan yang kemarin sempat kita liburkan karena bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, di bulan Syawal ini sudah bisa kita mulai kembali kajian kita. Mudah-mudahan tahun yang akan datang lebih baik dari tahun sebelumnya. Mudah-mudahan kita diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari tahun-tahun sebelumnya, sebagai bukti dari Ramadan yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita sambung kajian kita, yaitu pembahasan tentang ilmu fikih. Bagaimana tata cara kita beribadah, ilmu yang diwajibkan untuk setiap muslim dan muslimah mempelajarinya karena berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang wajib, maka wajib kita pelajari ilmu tersebut. Sering kita sampaikan bahwasannya umpama ada anak muda yang belum mau menikah, maka tidak wajib dia belajar ilmu tentang pernikahan. Orang yang tidak ada niatan untuk berdagang, tidak wajib dia belajar ilmu muamalah syar'iyah, bagaimana perdagangan yang disahkan oleh agama Islam. Akan tetapi ketika anak muda tadi ingin menikah, maka di situ baru dia diwajibkan untuk belajar ilmu tentang pernikahan. Wajib jadi hukumnya. Karena tidak boleh seorang muslim atau muslimah melakukan satu hal tanpa dia tahu hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita mau berdagang, mau masuk pasar, wajib kita belajar dulu bagaimana transaksi yang diizinkan, yang dihalalkan oleh syariat Islam, mana yang riba, mana yang bukan riba. Wajib hukumnya. Jadi kalau kita berdagang, kita masuk pasar tanpa kita tahu mana yang wajib atau mana yang halal, mana yang haram, akhirnya kemakan yang haram, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alasan dia tidak tahu itu ternyata haram. Karena sebelum dia berdagang sudah ada tuntutan, kewajiban dari Allah untuk belajar ilmu berdagang. Masalah berkaitan dengan ibadah, kita ini tiap hari sholat 5 kali yang wajib. Ketika sholat berarti berkaitan dengan bersuci, berkaitan dengan hal-hal yang najis, berkaitan dengan apa yang membatalkan, maka itu semua wajib untuk kita pelajari. Karena tiap hari kita wajib untuk sholat. Kita kena kewajiban puasa, wajib kita belajar ilmu puasa. Oleh karena itu,
Duduknya kita di sini adalah melaksanakan kewajiban daripada kewajiban Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu agama yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, semua langkah kita, upaya, usaha kita untuk bisa berkumpul di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini pesan untuk yang punya andil dalam menyupport rutin. Kita ragukan lagi kegiatan kita ini, usaha upaya kita untuk hadir di sini itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ngumpulin orang untuk dangdutan. Kita nggak ngumpulin orang untuk berjudi. Kita nggak ngumpulin orang untuk lalai atau melakukan kemaksiatan. Tapi kita ngumpulin orang untuk mereka mendengarkan ilmu agama, warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat Nabi harapkan umat beliau itu tahu tentang agama, belajar ilmu agama. Makin banyak yang belajar ilmu agama, Nabi makin senang. Nah, yang punya andil dalam mengumpulkan masyarakat, anak muda atau siapapun yang hadir di tempat ini, maka jangan ragu lagi, kegiatan antum atau usaha upaya antum itu sangat disenangi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang ngerasa capek, yang ngerasa payah, yang ngerasa misalkan kepikiran macam-macam, pokoknya itu semua diberkahi insya Allah oleh Allah dan tidak akan dilupakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau habis beramal atau habis mujahadah, kemudian kita ngerasa capek, kita ngerasa piluh, kita ingat ini amal, ini kegiatan, ini upaya kita, Nabi tahu. Nabi tahu, dan kelak nanti di hari kiamat kita pasti menghadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya Allah. Dengan pemikiran seperti itu, upaya, capek, kegalauan atau kepiluhan kita akan hilang. Begitu kita ingat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi niatkan semua ini untuk Nabi besar Muhammad. Yang hadir juga niatkan hadir untuk menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga insya Allah kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin wal hadirat, kajian dalam kitab Safinatun Najah, kita berada di bab yang ini bab sudah mulai masuk ke bab sholat. Jadi selama kajian kita dari awal pembacaan kitab ini itu berkaitan dengan berwudu, berkaitan dengan mandi wajib, berkaitan dengan najis, berkaitan dengan tayamum, kaitannya dengan yang terakhir kemarin kita bahas adalah tentang haid, perempuan nifas. Sekarang kita masuk ke bab sholat. Pertama kali yang dibahas oleh beliau yang berkaitan dengan salat adalah qala rahimahullah a'dzarus salati itsnan an-naumu wan nisyan. Yang pertama kali dibahas oleh beliau tentang salat, kata beliau a'dzarus salati itsnan. Uzur itu artinya alasan, sebab untuk meninggalkan atau kita tidak sholat itu ada dua. Uzur yang diterima oleh syariat Islam. Alasan yang diterima oleh Islam, yang diterima oleh syariat, bahwasanya kita tidak sholat itu cuma dua alasan. Cuma dua uzur. Kalau salah satunya ada pada kita, maka kita
dimaafkan tidak sholat di waktu tersebut. Walaupun masalah qadha dibayar, tetap harus dibayar. Ini cuma masalah tidak dapat dosa kita meninggalkan waktu tersebut tanpa sholat. Masuk waktu isya. Kita ketika masuk waktu isya, kita dituntut terus untuk sholat. Sampai kapan tuntutan tadi diangkat, hilang, lepas ketika kita sholat. Lewat waktu isya, masuk waktu subuh, kita belum sholat, dosa hukumnya. Jadi dosanya itu karena meninggalkan waktu sholat, kita nggak sholat. Lewat waktu sholat, kita tidak sholat, itu dosa hukumnya. Masalah qadha dibayar, itu wajib yang lain. Jadi kalau masalah bayar, qadha sholat tetap wajib. Apapun alasannya, tidak ada yang bisa membayar hutang sholat kecuali sholat itu sendiri. Seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, yang meninggalkan sholat maka cara membayarnya adalah sholat itu sendiri. Nggak bisa, oh Ustaz Habib, gimana kalau bayar dengan sedekah? Nggak bisa. Bayar dengan puasa, nggak bisa. Bayar dengan haji misalkan, paling mahal ibadah, haji, tidak bisa. Tetap dituntut untuk membayar hutang sholat tersebut. Nah, jadi sholat tidak bisa dibayar kecuali dengan sholat. Akan tetapi ada dua alasan, ada dua uzur yang kalau kita mengalami dua alasan tersebut atau salah satunya, kita tidak kena dosa ketika meninggalkan waktu tersebut tanpa sholat. Ya, jadi dua alasan ini biar tidak kena dosa. Cuman itu, biar tidak kena dosa ketika lewat waktu isya kita belum sholat isya. Tidak kena dosa. Apa alasan atau uzur pertama? Uzur pertama adalah an-naumu, adalah ketiduran. Tapi nanti dulu, lemak kalau cek itu, ketiduran. Tidak sholat terus, nanti dulu. Ada patokannya, ada batasannya. Ketiduran yang diperbolehkan atau tidak kena dosa. Orang ketiduran sehingga dia tidak sholat waktu itu adalah yang pertama, tidurnya itu sebelum masuk waktu sholat. Jadi tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Sholat yang dia tinggalkan tersebut. Misalkan dia meninggalkan atau ketinggalan sholat asar. Dan tentunya ini tanpa disengaja ya. Tanpa disengaja. Kalau ada orang sengaja misalkan minum obat tidur, dia sengaja niat biar tidak sholat asar, itu dosa. Ini tanpa disengaja. Jadi tanpa disengaja, maksudnya dia meninggalkannya tanpa disengaja, meninggalkan sholat, tidurnya itu sebelum masuk waktu sholat yang dia tinggalkan. Umpama dia tidur di waktu zuhur, dia udah sholat zuhur, tidur dia, jam 2 dia tidur. Habis itu tahu-tahu bangun-bangun sudah maghrib. Bangun-bangun sudah maghrib. Tak sadar dia, bangun sudah maghrib. Tidak ada yang membangunkan, dia juga misalkan nggak pakai. Pokoknya bangun maghrib. Maka orang itu tidak kena dosa. Tidak kena dosa. Tidak kena dosa meninggalkan sholat asar. Tetap wajib bayar. Tetap wajib qadha. Jadi tidurnya itu tidak berdosa. Tidurnya tidak dosa. Kenapa? Karena dia tidur sebelum masuk waktu asar. Nah, jadi kalau yang tidur sebelum masuk waktu asar, maka dia tidak kena dosa karena meninggalkan sholat asar. Bangun sudah maghrib. Sudah. Bangun sudah maghrib, habis itu kita bangun, siap-siap, sholat apa dulu? Maghrib apa asar dulu? Kata ulama dua-duanya boleh. Boleh kita sholat
maghrib dulu, kemudian qadha asar, boleh kita sholat asar dulu, habis itu sholat maghrib. Yang afdal yang mana? Yang afdal tartib. Tetap asar dulu dibayar, habis itu sholat maghrib. Kalau waktu maghrib masih panjang, gitu. Jadi dia bangunnya waktu maghrib, belum sholat asar. Maka yang mana harus dia atau mana yang afdol untuk dia lakukan dulu? Tartib tetap. Duluan mana sholat? Asar atau maghrib? Asar dulu, berarti asar dulu. Setelah asar baru dia sholat maghrib. Dengan catatan kalau dia bangun tadi waktu maghribnya masih panjang. Tapi kalau dia bangun waktu maghrib juga sudah mepet, sekiranya kalau dia sholat asar duluan, maghribnya jadi ketinggalan juga, lewat waktu maghrib, di situ wajib dia sholat ada dulu. Wajib dia sholat maghrib dulu. Karena apa? Karena kan asar tadi sudah kodok statusnya. Nah, dilakukan di waktu maghrib dia udah kodok. Nah, dilakukan di waktu isya dia sudah kodok. Karena udah keluar dari waktunya. Sedangkan maghrib ini masih belum keluar dari waktunya. Nah, jadi kalau yang bangun di waktu sholat kedua masih panjang, lebih afdol dia melakukan sholat yang pertama dulu, yang dia tinggalkan tadi, asar misalkan, baru setelah itu dia sholat maghrib. Tapi kalau waktu sholat kedua sudah mepet, sekiranya kalau dia sholat yang dia kodok asar, maghribnya juga akan jadi kodok, keluar waktu, di situ dia diwajibkan untuk sholat yang ada dulu, yang maghrib dulu, baru setelahnya sholat asar. Begitu caranya. Dan dia tidak kena dosa. Kenapa tidak kena dosa? Karena alasan dia meninggalkan sholat asar tersebut karena ketiduran. Tapi ini ketidurannya tidak bangun niat ya. Bukan bangun tapi lesu, tidur lagi. Nah, itu udah bangun berarti. Tidur sebelum waktu asar, bangun maghrib. Tidur nian, pulas. Nah, itu udah kena dosa. Tapi kalau yang tidurnya bangun tapi lesu bangun, nah itu tetap kena dosa. Jadi alasan yang pertama, uzur yang diizinkan atau diterima oleh syariat sehingga orang tersebut tidak kena dosa mengeluarkan sholat dari waktunya, yaitu adalah ketiduran dengan syarat tidurnya meninggalkan sholatnya tanpa dia sengaja, tanpa ada niatan. Hati-hati kalau wong lan niat, itu niatnya kena dosa. Wong lan niat untuk meninggalkan sholat, na'udzubillah, niatnya sudah bisa untuk mendapatkan dosa. Jangan pakai niat. Kemudian yang kedua, catatan kedua, tidurnya sebelum masuk waktu sholat tersebut. Adapun orang yang tidur setelah masuk waktu sholat, masuk waktu zuhur, masuk waktu zuhur, kemudian dia tahu dia belum sholat ini, dia pengen tidur, tapi dia yakin kalau misalkan dia tidur tidak akan bangun kecuali sore. Azan sekarang misalkan jam 12. Dia pengen tidur jam setengah 1 atau jam 1. Belum sholat zuhur tapi. Dan dia yakin, dia tahu, aku kalau tidur sekarang capek badannya misalkan. Kalau tidur sekarang, maka bangunnya nanti jam 4, jam 5. Sudah masuk waktu asar, haruma alaihi an-naumu. Maka dosa haram baginya untuk tidur. Belum masuk waktu asar, ini masih di waktu zuhur, tapi dia haram untuk tidur karena dia tahu kalau dia tidur belum sholat, bangunnya nanti di waktu asar. Ketika dia tidur dan betul meninggalkan sholat, maka kena dua dosa. Jadi bukan sikap, dosanya dua. Dosa pertama, dia tidur di waktu itu, dan dosa kedua, dia meninggalkan sholat zuhur. Jadi kena dua dosa. Dosa pertama karena tidur di waktu sholat yang sudah masuk waktunya. Dia yakin, dia tahu kalau tidur akan meninggalkan sholat tersebut, itu dosa. Kemudian dosa kedua,
dia meninggalkan sholat zuhur tersebut. Jadi dua dosa. Misalkan tidak Habib, nggak taunya dia jam setengah tiga bangun, ya sebelum zuhur habis dia bangun, kena satu dosa, tetap kena sikap dosa. Dosa apa? Dosa tidur. Karena dia tadi tahu, dia tahu kebiasaannya kalau tidur jam 1 bangun sore, misalkan. Walaupun kata kata apa ilmu kedokteran sekarang tidur siang itu tidak bagus banyak-banyak. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nabi itu kalau tidur siang tidak banyak. Namanya aja dinamakan qailulah. Qailulah itu hanya sebentar istirahatnya Nabi besar Muhammad SAW. Tidur siang itu sunnah. Tidur siang, jadi kalau kita bisa untuk tidur siang walaupun sebentar, 15 menit, walaupun setengah jam, itu usahakan tidur siang. Karena itu sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Dari kapan? Waktunya mulai dari zawal. Waktunya mulai itu dari sebelum waktu zuhur. Itu udah masuk waktu sunnahnya. Sampai asar. Begitu. Jadi dari sebelum waktu zuhur, misalkan sekarang zuhur jam 12, setengah 12, udah masuk waktunya, sampai mau masuk waktu asar. Itu Nabi pasti ada tidur di waktu tersebut, walaupun sebentar. Karena manfaatnya, kalau dulu diriwayatkan, disebutkan oleh ulama, manfaatnya untuk membantu kita agar tidak berat ketika bangun di tengah malam. Coba praktekkan. Kalau udah tidur seharian, itu pas malamnya tidur, bangun subuhnya berat. Bangun subuhnya berat. Tapi coba tidur sedengat deh. Tidur sebentar deh coba. Di waktu siang tidur setengah jam, 1 jam, itu akan menjadikan diri kita lebih semangat ketika bangun di waktu subuh atau sebelum sholat subuh. Itu faedahnya kalau yang disebutkan sama ulama dulu. Nah, ulama-ulama dokter sekarang, dokter-dokter Islam yang baru-baru ini mengatakan tidur siang itu bagus untuk kesehatan jantung. Tidur siang itu bagus untuk kesehatan jantung, tapi jangan lama-lama. Paling lama kata mereka 1 jam, 1 jam setengah. Itu paling lama tidur siang. Bagus untuk kesehatan jantung. Ini dokter baru yang ngomong, atau ulama dokter yang baru-baru sekarang ngomong kayak itu. Tapi kalau ulama dulu menyebutkan faedahnya untuk bangun malam. Jadi banyak faedahnya ketika kita tidur siang. Kalau bisa tidur siang. Kalau memang cuma kalau misalkan pegawai di tempat, enggak mungkin Bib aku tidur siang, dipecat kalau tidur siang, ya sudah jangan. Jangan sampai dipecat cuman gara-gara nak tidur siang kan itu. Jadi kalau dia tidur setelah masuk waktu sholat, udah masuk waktu sholat zuhur, dia tidur. Dia tahu kalau dia tidur akan bangun di waktu sore, betul bangun di waktu sore, maka kena 2 dosa. Dosa pertama karena tidur waktu sudah masuk, dosa kedua karena meninggalkan sholat. Tapi tidak, ternyata kebetulan di siang itu dia bangun sebelum waktu asar. Maka dia bisa mengerjakan zuhur di waktunya, tetap kena satu dosa, yaitu dosa tidur sudah masuk waktu sholat. Jadi tetap kena dosa. Kenapa? Karena dia sengaja tidur padahal dia tahu biasanya bangun di waktu sore. Ini saking pentingnya sholat. Kemudian dikatakan oleh ulama Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani bahwasannya wajib kita membangunkan orang untuk sholat ketika kita tahu dia sudah wajib kena kewajiban sholat. Jadi misalkan kita tahu dia tidur habis masuk waktu zuhur, sudah setengah 3 dia belum bangun, wajib kita membangunkannya untuk dia sholat zuhur. Tapi untuk yang tidur sebelum waktunya, tidak wajib kita membangunkannya, hanya sunnah. Selagi orang tersebut bukan orang yang berada di bawah naungan kita. Kalau bini anak, itu wajib kita banguni kapanpun dia tidur untuk sholat. Makanya perhatikan
Itu perintah dari Allah di dalam Al-Quran. Allah mengatakan kepada Nabi, perintahkan keluargamu wahai Muhammad untuk sholat. Ini perintah bukan hanya untuk Nabi Muhammad, tapi untuk semua kepala keluarga. Jadi harus diperhatikan masalah sholat. Kita kadang nganggap, kesian, Habib masih kecil budak nih. Tak taunya umurnya 11-12 tahun. Bukan kecil lagi itu Pak. Kalau dia umur 11-12 tahun belum terbiasa untuk sholat, na'udzubillah, tiba-tiba dia balik, satu malam langsung dia balik, besoknya dia udah mukallaf, tapi belum terbiasa untuk sholat. Akhirnya ketika dia meninggalkan sholat, dosa. Dan uang tuanya dosa. Kenapa? Tidak ngajari anaknya sholat. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis, beliau bersabda, kata Nabi, dari umur 7 tahun, muru auladakum bis salati wa huwa ibnu sab'in. Wahum ibnu sab'in. Kata Nabi, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika umur mereka 7 tahun. Umur budak 7 tahun, itu wong tua sudah wajib. Ini Nabi mewajibkan bagi orang tua untuk memerintahkan anaknya sholat. Si budak tadi belum wajib sholat, dia masih 7 tahun. Tapi kita sebagai wong tua wajib memerintahkan, wajib mengajak, wajib menegur, wajib melatih. Ini umur 7 tahun. Kemudian kata Nabi Muhammad, dan pukul mereka. Tentunya kata ulama, pukul di sini bukan pukul sampai babak belur, tidak. Hanya teguran yang lebih keras ketika mereka umur 10 tahun. Jadi dikasih jarak sama Nabi 3 tahun. Pas umur 7 tahun, cuman kita perintahkan, tidak boleh mukul. Karena masih 7 tahun. Tidak boleh sampai ngorotan, tidak boleh. Karena masih umur 7 tahun. Cukup diajar. Pinter-pinter orang tua itu, dengan taktik, dengan siasat mendidik anak, anak akan ikut. Ya, kalau bapaknya sholat atau ibunya sholat, ini masalah sekarang, bapaknya tidak sholat, ibunya tidak sholat, sudah. Kalau bapak ibunya tidak sholat, apalagi anaknya. Na'udzubillah. Jadi Nabi itu, beliau ketika memerintahkan, kita mungkin tidak perlu untuk mengamalkan perintah Nabi tersebut. Kalau kita sholat, insya Allah dengan sendirinya anak kita akan ikut sholat. Coba bayangkan. Kalau budak dari kecil, nengok bapak ibunya tiap hari 5 kali sholat. Itu anak akan dengan sendirinya tertarik untuk sholat. Sehari 5 kali. Dari mulai dia mengerti, anak itu mulai merekam dari umur 2 tahun itu mulai merekam anak. Sampai umur 7 tahun, dia melihat bapak ibunya tiap hari sholat. Rukuk, sujud, tegak ini. Dia akan melok. Walaupun dia meloknya belum benar sholatnya tadi misalkan. Tapi melok. Umur 7 tahun kita ajak, kita perintahkan, insya Allah akan nurut. Insya Allah akan nurut. Makanya Nabi ngomong, umur 7 tahun hanya diperintahkan. Jangan dipukul. Belum boleh. Kapan boleh dicubit? Pukulnya itu bukan cubit atau ditepis sedikit. Ketika umur 10 tahun. Umur 10 tahun mereka tidak mau sholat, kata Nabi, di situ mulai keras sedikit. Kenapa Pak? Bu? Karena umur 10 tahun itu anak sudah memungkinkan untuk jadi mukallaf. Mukallaf itu dia kena kewajiban Allah. Bukan wong tua lagi yang nanggung, tapi dia dewek yang nanggung langsung. Apa yang dia lakukan dari taat, dia yang dapat pahalanya. Maksiat, dia yang dapat dosanya. Kapan itu? Ketika anak mukallaf. Kita udah bahas kan, kapan anak itu bisa jadi balik. Umur 10 tahun, kemungkinan dia sudah bisa mukallaf. Sudah bisa balik. Udah dewasa. Makanya kata Nabi, kalau 10 tahun disuruh sholat masih tidak galak, cubit sedikit, pukul sedikit. Jangan jajan, biar dia nangis. Tahu yang dia lakukan maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah. Kalau yang udah balik, Nabi tidak ngomong lagi, kalau itu udah kelewatan. Kalau sudah balik, tidak sholat, wajib lebih keras orang tuanya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau ada anak
yang tidak mau sholat disuruh, dan orang tua harus keras. Bahkan ancam dengan ini keras hukumnya. Karena ini sholat, Pak. Ancam dengan diusir dari rumah. Oh, keras, sholat, ini sholat. Sholat itu tidak dilepaskan kewajibannya bahkan ketika muslim lagi jihad di jalan Allah. Sahabat itu, Pak, lagi berperang ini, yang ditaruhkan nyawa mereka. Di depan mereka musuh Allah. Mereka lagi menegakkan kalimatullah. Demi Nabi, demi Allah mereka berjihad. Mempertaruhkan nyawa mereka. Pedang lagi digoyangkan, masih sholat. Tetap wajib sholat. Itu namanya sholatul khauf. Jadi di dalam medan pertempuran saja itu sahabat tetap diwajibkan sholat sama Nabi. Saking pentingnya sholat. Tidak nanti, oh kamu kan lagi jihad juga, tidak wajib sholat. Makanya jangan tertipu dengan kelompok-kelompok sesat di akhir zaman ini. Sudah kamu melok toriko aku, tidak wajib sholat. Misalnya. Ikut toriko aku, baca sekian, baca apa misalkan ya Allah 1000 kali, udah kau seharian itu tidak wajib sholat. Oh cukup kau membayangkan kau di hadapan Allah, tidak perlu kau sholat, apalagi ke masjid, tidak usah. Itu kelompok sesat. Pemimpinnya itu pasti anggota Dajjal, bukan anggota Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dengan logika, sahabat yang jihad bersama Nabi di tengah medan pertempuran, mempertaruhkan nyawa mereka, lagi tangting pedang ini, tetap mereka wajib sholat. Walaupun tentu di situ tidak kati, mungkin ada yang batal wudhunya, ada yang tidak ngadep kiblat, ada yang kena darah najis. Itu disampingkan dulu. Yang penting tetap wajib sholat. Walaupun nanti sholat itu mereka ulangi, tetap wajib sholat. Maka ada kata alasan apapun untuk meninggalkan sholat kecuali dua ini. Yang tadi satu udah kita sebutkan. Selain ini tidak ada alasan untuk meninggalkan sakit, sakit kalau dia masih sadar tetap wajib sholat. Tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, tidak bisa kena air, tidak bisa ngadep kiblat, tidak bisa ganti yang kena najis, tetap wajib sholat. Walaupun itu semua ada di badannya. Selagi dia masih sadar, masih mukallaf, sadar, tetap wajib sholat. Ini saking pentingnya sholat. Oke, jangan dianggap remeh masalah sholat. Bahkan dalam satu riwayat hadis, termasuk daripada musibah terbesar yaitu orang yang suka meremehkan sholat. Itu termasuk musibah besar. Dan termasuk dosa yang suka mengundur-mundur sholat. Mundur terus tanpa uzur, tanpa ada alasan, mundur. Itu termasuk dosa. Kalau kebiasaan. Kebiasaan. Jadi sholat ini penting, bukan aktivitas biasa, bukan. Pertanggungjawabannya sangat luar biasa di hadapan Allah. Nabi dalam hadis bersabda, pertama kali yang dihisab oleh Allah yaitu adalah ibadah sholat. Pertama kali yang dihisab. Ketika kita menghadap Allah, bukan ditanya puasa, zakat, haji, umrah, bukan. Ada orang umrah tiap bulan, tidak pernah sholat, percuma. Setahun 2 kali dia umrah. Atau haji tiap tahun hampir. 5 tahun, 4 tahun sekali haji. Tapi tidak sholat, percuma. Karena kata Nabi, pertama kali yang dihisab sama Allah, sholat. Sholatnya lancar, kata Nabi, semua ibadahnya lancar berarti. Artinya, kalau orang yang udah rajin sholat, insya Allah ibadah lain akan ikut rajin. Kalau orang sudah rajin sholat, itu jaminan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat keras syariat dalam ibadah sholat. Bagi yang meninggalkannya pun hukumnya sangat keras. Oleh karena itu wajib bagi kedua orang tua untuk mendidik anaknya yang belum dewasa agar terbiasa untuk sholat. Sudah dewasa, sudah balik, harus keras. Harus keras dalam masalah sholat. Biarlah dia tersiksa atau dia tersakiti, dia menangis di dunia daripada dia menangis di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Jadi alasan yang diterima oleh syariat agar ketika ada orang yang meninggalkan sholat, alasan yang pertama adalah
dia ketiduran. Tapi tadi seperti yang kita sampaikan, ketidurannya tidak disengaja untuk meninggalkan sholat dan ketidurannya tadi sebelum masuk waktu sholat tersebut. Maka dia meninggalkan sholat lewat waktu sholat, tidak berdosa, tetap wajib diqadha. Kemudian alasan kedua, uzur kedua untuk orang yang meninggalkan sholat, alasannya diterima oleh syariat, tidak kena dosa karena dia meninggalkan sholat, yaitu adalah an-nisyan, dia lupa. Lupa ini termasuk yang membebaskan kita dari kewajiban-kewajiban kalau kita lupa. Sekali lagi, lupanya bukan dibuat-buat. Lupanya bukan dibuat-buat. Kita ini tidak usah main-main. Kita ini urusannya sama Allah. Kalau urusan sama bapak, ibu, sama ustadz, sama guru, mungkin bisa kita mudi ke bohong. Oh lupa bisa. Ya biasanya ngeh di belakangnya, ketipu ustadz itu, ketipu bapak aku. Ini kan sama Allah. Hati-hati. Yang cak-cak lupa pikunnya, na'udzubillah min dzalik. Jangan. Ini Allah urusan. Jangan main-main sama Allah. Nah, jadi diterima alasan kedua yaitu lupa. Dan lupa ini ya, ada salah satu penyair mengatakan, kenapa lupa ini menjadikan alasan yang diterima oleh Allah karena memang tabiat manusia suka lupa. Tabiat manusia suka lupa karena pertama kali orang yang lupa adalah manusia pertama kali, yaitu Nabi Adam. Beliau lupa atau beliau salah ketika memahami larangan dari Allah untuk tidak memakan buah khuldi, akhirnya beliau makan buah khuldi. Nah, itu kan melanggar apa yang sudah Allah perintahkan. Beliau lupa tanpa disengaja, atau kata ulama lain beliau salah paham. Kemudian beliau makan buah khuldi, ternyata itu adalah kesalahan. Nah, lupa itu dimaafkan oleh Allah. Orang lagi puasa misalkan, tapi tetap ada patokan kaidahnya dari syariat, bukan semua lupa badah. Misalkan yang lagi puasa, tiba-tiba dia makan minum lupa, dimaafkan oleh syariat. Ingatnya kapan? Lah habis sebungkus nasi, misalkan rokoknya lah berapa batang, lah ngopi, lah bau ikut, ya Allah aku lagi puasa. Tidak apa-apa, itu rezeki dari Allah. Tidak apa-apa, lanjutkan puasanya. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan orang yang di depannya itu tidak dianjurkan untuk menegurnya. Kadang kan, tapi yang di depannya pasti iri kan, oh emak ya dia diingatkannya kan. Padahal seharusnya ini sebagian ulama mengatakan tidak dianjurkan untuk diingatkan kalau puasa. Kalau memang dia lupa, kasihan pula dia lagi makan nasi bungkus lupa pedes-pedes, akhirnya ingat tengah makan, tak boleh minum, kasihan. Jadi biarkan selesaikan karena itu nikmat rezeki dari Allah. Puasanya tidak batal, lanjutkan terus. Itu dimaafkan. Tapi kalau lupa di dalam ibadah sholat, misalkan lagi sholat, lupa dia makan, tetap batal sholatnya. Kan sholat juga tidak boleh makan kan? Sholat tidak boleh makan, tidak boleh minum kalau lagi sholat. Lupa misalkan, kenapa ya? Kata ulama, kebangetan orang lagi sholat lupa dia sholat. Wong lagi sholat, dia lupa dia lagi sholat sampai dia minum kopi, ya kebangetan berarti. Karena sholat ada pergerakan yang selalu mengingatkan orang tersebut dia lagi sholat. Tapi kalau puasa tidak, seperti sehari-hari biasa waktunya, dia lupa makan, tidak batal. Nah itu tetap ada patokannya dari syariat. Nah, lupa yang dimaafkan di dalam syariat, yang dimakfu, yang diterima alasannya, yaitu lupa meninggalkan sholat. Jadi dia meninggalkan sholat karena lupa. Tapi kata ulama, alasan lupanya itu bukan karena hal-hal yang tidak berkaitan dengan ibadah. Lupanya karena main game online, itu tidak dimaafkan. Oh lupa kan, sekarang anak kalau main game online kadang memang lupa waktu. Tapi apakah itu dimakfu, diterima oleh syariat, alasan lupanya gara-gara main game online dia lupa sholat, tidak diterima.
Lupa yang diterima kalau berkaitan dengan ibadah yang lain. Walaupun ibadah sunnah. Misalkan, dia lagi nyambung tadi silaturahim. Ini ibadah wajib. Lupa dia sholat. Tidak apa-apa. Nuntut, ada ulama, kalau ulama dulu itu, masyaallah hadirin, yang membuat mereka lalai itu belajar. Ulama dulu itu kalau belajar sampai lupa waktu. Kalau kita sekarang baru seberapa jam lah nyingok jam, udah berapa menit Habib nih? Oh, lama nih. Kalau ulama dulu itu sampai lupa waktu. Al-Imam Al-Ghazali diriwayatkan, beliau itu kadang malam-malam itu nulis sama maco kitab sampai lupa, kadang yang dimakan kurma sebanyak ida. Bahkan Imam Ghazali atau Imam Suyuti, lupa Al-Faqir, disebabkan meninggalnya karena itu. Keasikan makan kurma sambil belajar, nyemil jadi. Tahu-tahu besok subuhnya kurma udah banyak yang makan kurma, kelewatan. Akhirnya diabetesnya, akhirnya gulanya naik, kan gitu. Itu diriwayatkan begitu. Jadi ulama dulu lalai dengan ilmu. Bahkan diriwayatkan ada Al-Habib Umar bin Yahya, dari Habaib dari negeri Yaman. Beliau ini terkenal kalau melihat satu kitab baru yang belum beliau baca, itu penasarannya luar biasa. Pasti beliau pegang sampai hatam baca. Lupa segalanya kalau udah baca kitab. Belajar. Dites sama kawan-kawannya. Nak dikerjai. Pas malam pengantin. Beliau habis nikah. Beliau masih muda. Habis nikah. Ketika beliau mau mengarah ke kamar pengantin, sama teman-temannya ini diletakkan kitab yang aneh. Yang beliau belum pernah beliau baca. Akhirnya apa Pak? Lupa sama bini. Lupa sama bini. Nah, kalau ada yang cek itu, tidak apa-apa lupa sama sholat. Kalau sampai lupa sama bini. Tapi bini tadi pengantin baru ini. Bukanlah pengantin 40 tahun. Kalau 80 tahun sengaja nak lupa sama bini. Bukan, pengantin baru ini. Pengantin baru. Begitu. Pengantin baru bisa lupa sama istrinya gara-gara kitab. Nah, itu luar biasa. Beliau nengok kitab tadi. Akhirnya beliau ambil, duduk di situlah. Penasaran, beliau baca sampai masuk waktu subuh. Kesian bini yang di kamar. Habibnya datang. Itu ulama dulu. Jadi mereka bisa dilupakan dengan waktu karena menuntut ilmu agama. Itulah yang diterima alasannya oleh syariat. Atau misalkan apa namanya, sibuk ada urusan misalkan yang memang urusan tadi berkaitan dengan syariat. Ada andil di dalam syariat. Jadi bukan hal-hal yang lalai ya. Lupanya tadi bukan main catur, main gam, main remi, main game, bukan itu semua, tapi lupanya tadi karena dengan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan syariat, maka dimaafkan oleh syariat, dia meninggalkan sholat. Ketinggalan sholat, lewat waktu asar, tahu-tahu udah masuk waktu maghrib, lupa dia belum sholat, nah, sudah. Di situ dia wajib qadha, tapi tidak kena dosa. Kenapa? Karena lupa itu dimaafkan oleh syariat. Alasan kita lupa dimaafkan oleh syariat, tapi sekali lagi jangan sampai kita main-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bisa lepas hukum dari manusia, dari pemimpin, tapi dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak mungkin bisa lepas hukum. Katik yang kebal hukum di hadapan hukum Allah. Kalau udah di hadapan Allah, semua pasti akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral hadirin, dua uzur, dua alasan yang diterima oleh syariat kalau kita meninggalkan sholat. Yang pertama tadi ketiduran, yang kedua karena lupa. Selain ini, berarti kan dakati sakit, dakati lagi pergi, lagi mudik, dakati bukan alasan. Sibuk begawi bukan alasan. Ada acara kawinan bukan alasan. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat kecuali dua ini. Makanya Nabi bersama sahabat ketika mereka lagi jihad di jalan Allah, lagi perang di tengah medan pertempuran, mereka tetap sholat. Tidak boleh meninggalkan sholat selagi masih ada
akal yang berfungsi, masih sadar, tidak boleh meninggalkan sholat. Bahkan kata ulama, walaupun umpama, naudzubillah, ada orang yang lagi sakit, kapar dia sakit, tidak bisa menggerakkan satu jari pun, tidak bisa. Mata pun tidak bisa dia gerakkan, tidak bisa berkedip matanya, atau matanya tidak bisa terbuka. Tapi dia sadar dengan catatan dia sadar dia, tidak bisa gerak, tetap wajib sholat. Cak mana sholatnya di dalam hati, tetap sholat di dalam hati. Selagi masih ada kesadaran, tetap wajib sholat. Ya udah, kita pikirkanlah berarti betapa pentingnya sholat. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik hidayah sehingga kita bisa istiqomah dalam melaksanakan kewajiban sholat. Ketika kita misalkan ngerasa kita banyak meninggalkan sholat, hati-hati. Jangan senang. Misalkan, lemaknya berapa malam ini ketiduran terus, subuh tidak bangun. Jangan senang. Jangan senang ketika kita misalkan ketiduran terus. Betul, ketiduran tidak berdosa. Ada orang misalkan tiduran, dia tidur dari malam, tapi bukan tidur tuh jam 3, jam 4. Ada orang tidak main sampai jam 4, berapa jam lagi subuh tidur dia. Ya sudah, bangun jam 12. Ini tidak dimaafkan oleh syariat. Ini sengaja berarti meninggalkan sholat. Ini tidak. Misalkan dia tidur dari jam biasa dia tidur, tapi subuhnya lewat sekali, 2 kali, 3 kali, jangan senang. Kita harus waspada di situ. Ada apa ini? Ngapa Allah tidak galak bangunkan aku di waktu subuh? Ngapa Allah tidak izinkan aku untuk bersujud kepadanya? Hati-hati. Maka yang ulama, para ulama itu ketika mereka meninggalkan rutinan yang sunnah saja, yang sunnah bukan yang wajib. Mereka biasa salat witir, mereka biasa bangun malam, mereka biasa baca Al-Quran, mereka biasa salawat kepada Nabi. Tiba-tiba misalkan 1 hari, 2 hari mereka tidak sempat melakukan itu, langsung mereka introspeksi diri, muhasabah diri mereka. Ada apa? Kenapa aku berat untuk sholat? Kenapa aku dijauhkan dari Al-Quran? Kenapa aku dijauhkan dari salawat kepada Nabi Muhammad? Kenapa aku dijauhkan dari majlis ilmu misalkan? Beratnya nak hadir majlis taklim. Macam di depannya tu jalan berduri misalkan. Tak bisa dia langkah, saking beratnya. Hati-hati, kita harus muhasabah diri kita. Ketika kita dijauhkan oleh Allah dari tempat-tempat yang berkah, kita harus muhasabah diri kita. Ngapo aku berat ke tempat yang berkah? Apakah ada dosa yang aku tidak ketahui sehingga kena hukum sama Allah? Jadi mereka para ulama dulu itu menganggap ketika mereka ketiduran, biasa bangun malam, tidak bangun malam, besok paginya langsung mereka istighfar. Istighfarnya itu untuk semalam yang mereka tinggalkan dan untuk dosa yang mereka tidak ketahui. Karena mereka yakin ketika mereka tidak dibangunkan sama Allah di malam itu, yang mana mereka biasanya bangun malam, mereka yakin berarti aku ada dosa. Ada dosa. Sehingga semalam aku tidak diberikan oleh Allah kenikmatan, tidak diizinkan untuk bersujud kepadanya. Itu kalau kita kan senang, bangun siang, segar itu. Tidak berdosa. Jangan. Jadi ketika kita ketiduran dari waktu sholat, jangan kita senang karena itu petanda bahwasanya ada dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari dan dihukum kita sama Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum itu bukan hanya hukum yang siksaan, rezekinya seret, tidak. Termasuk hukum terbesar adalah apa? Kita disusahkan sama Allah untuk melakukan kewajiban. Itu hukum terbesar. Termasuk hukum terbesar diberatkan langkah kita untuk ke masjid. Itu termasuk hukuman dari Allah. Termasuk hukuman terbesar kita tidak diizinkan sama Allah untuk buka mushaf, buka Al-Quran. Bayangkan, misalkan ada orang sebulan tidak pernah buka Al-Quran. Itu hukuman yang berat dari Allah. Sebulan tidak pernah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu berarti hukuman yang berat dari Allah. Sebulan tidak pernah ke masjid. Na'udzubillah. Memang ke masjid tidak wajib, tapi umpama sebulan tidak ke masjid, na'udzubillah, berarti kena hukuman dari Allah. Jadi mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik hidayah sehingga kita semangat untuk melaksanakan kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan kita semangat untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Mungkin segini untuk malam ini. Kajian tasawufnya udah kita sambung tadi, udah kita gabungkan dengan kajian fikih. Insyaallah dua-duanya akan kita baca di pertemuan yang akan mendatang. Kita buka sesi soal jawab. Tafadhalu, silahkan.